Halo, selamat datang di Kongko United TV. Di pekan ke-9 Liga Inggris Premier League, kita udah lihat ya beberapa tim udah ada yang lebih konsisten ya, terutama Tottenham dan Chelsea ya. Karena di beberapa game terakhir mereka menang terus ya. Liverpool menurut gue juga cukup udah konsisten ya, walaupun banyak cedera. Ya, Manchester United berhasil naik ke peringkat 10 ya dari 14 ya. Menurut gue sih cukup oke karena kita masih ada tabungan satu pertandingan. Kalau kita menang satu pertandingan itu berarti kita poin kita 16. Kalau 16 artinya kita sama dengan Everton ya, dan cuma dua doang lah untuk 2 poin doang untuk masuk ke zona champion ya, Liga Champion ya. Jadi menurut gue sih cukup oke di minggu ini. Dan bagusnya lagi kita berada di atas Arsenal dan Manchester City ya, berhasil melewati mereka lah ya. Itu menurut gue sih juga nilai plus ya. Kalau kita ngomongin pertandingannya, Newcastle Chelsea udah pasti banget lah ya, Chelsea menang ya, karena Newcastle sendiri itu menurut gue tim yang ya paling ancur-ancuran, salah satu paling ancur-ancuran lah di Premier League ya. Tottenham Man City 2-0 ya, ini jelas ya, orang pasti ngomong oh Man City layak menang, possessionnya lebih banyak segala macam ya, tapi kita tahu sendiri yang namanya Mourinho, seni sepak bola dia adalah cukup negatif ya. Ngomong negatif atau enggak sih, gimana pun juga hasilnya positif gitu kan. Cuman menurut gua itu benar-benar kuno lah ya strateginya Mourinho sekarang ini ya. Tetap dipakai sama dia, ketemu tim gede di parkir bus, ketemu tim menengah atau apa ke bawah dia coba nyerang gitu. Jadi menurut gua sih enggak banget lah ya. Tapi gimana pun juga dia mendapatkan hasil sama Man City. Dan Man City menurut gua masih problem utamanya adalah ya siapa yang gantiin David Silva gitu loh ya kan. Oke lah, mereka bilang strikernya kurang tajam, Gatsus atau apa, tapi nggak ada David Silva menurut gue sih, dengan ya tandem dengan tim De Bruyne itu problem besar banget untuk Man City ya. Kalau untuk MU gue udah bikin videonya. Leeds Arsenal, nah ini dia nih, Arsenal gue bilang ya masih krisis juga ya, dan ini yang makanya gue sampai detik ini gue masih kesel sama Ole kenapa dia nggak berani nyerang lawan Arsenal ya, karena Arsenal yang sekarang ini di bawah Arteta itu bukan Arsenal yang bagus, itu salah satu Arsenal terburuk gitu dalam sepanjang sejarah Arsenal kali ya. Dan gue bukannya sombong ya, tapi lu sebagai misalnya lu fans Arsenal ngeliat ini, lu juga tau lah Arsenal sekarang ini bukan Arsenal terbaik ya. Makanya menurut gue sih sayang banget oleh ya, nggak berani nyerang gitu kemarin pas lawan Arsenal, karena gue yakin banget kita harusnya bisa menang itu ya. Tapi anyway, itu bola. Yang menarik dari minggu ini adalah Liverpool Leicester ya, dan ini gue mau sedikit apa ya namanya, keluarin unek-unek gue lah ya. Melihat Liverpool bisa menang oleh Leicester. Oke lah, Leicester bukan tim yang berani menyerang juga ya, tim yang lebih suka bertahan ngandelin counter attack ya. Itu harus diakuin ya, gimana pun juga itu salah satu strateginya Leicester ya, dan masuk akal juga gitu, lu ketemu Liverpool di tanah Liverpool ya, nggak berani nyerang gitu. Tapi tetap aja kita bisa lihat permainan Liverpool ya, seberapa hebatnya gitu loh permainan Liverpool ya. Dia banyak banget cedera ya, back dia udah hampir habis, cedera semua ya. Bahkan James Milner pun dipakai sebagai back kanan ya. Mohamed Salah kena COVID, bisa bayangin ya, timnya dia tuh sebenarnya yang dipakai itu ya benar-benar banyak pelapis, back dia tuh sebenarnya harusnya ancur-ancuran, tapi cara mereka bermain itu menunjukkan banget mentalitas juara dia ya. Gue nggak peduli back gue secancur apa, gue nggak peduli siapa yang cedera, gue pengen menang, gue bermain untuk menang ya. Itu perbedaan terbesar antara Liverpool dengan, anggap aja kita dengan Manchester United ya, itu perbedaan besar antara Klopp dan Ole ya. Perbedaan besar banget Klopp dengan Ole. Klopp main, siapapun pemilihan pemainnya ada apa, dia nggak takut kalah ya, dia pengen main untuk menang. Kalau Ole sementara ya kan, ketemu West Brom aja mentalitasnya adalah apa, bertahan, pakai 2 defensive midfield dan 4 back, hancur, nggak bisa nyerang, ngandelin cuma individual doang, performa individual, Bruno Fernandes dan Rashford kalau lagi bagus. Kalau lagi pada hancur-hancuran ya, Rashford lagi hancur-hancuran juga ya, udah ngandelin apa, penalti, bola mati gitu loh. Jadi ini benar-benar yang membedakan ya, tim dengan mental juara, tim dengan pelatih yang mental juara juga ya, tim dan pelatih dah yang mental juara dengan yang tidak ya. Sorry kata, karena Ole itu belum ada prestasi dan dia itu belum ada mental juara. Menurut gua Ole sekarang ini ya, ada 2 kemungkinan ya, antara dia lagi ketakutan banget dipecat, makanya dia nggak mau kalah. Yang penting jangan sampai kalah, bener nggak? Yang penting jangan sampai kalah, seri oke, menang lebih bagus, tapi jangan sampai kalah
atau Ole tahu kalau kita center back kita lemah, makanya dia takut pakai 2 defensive midfield. Ya cuman menurut gue nggak masalah gitu loh. Menurut gue sih Ole ini lebih ketakutan. Ya bukannya lebih pengen, oh ya udah deh karena si Maguire sama Lindelof lagi katro gitu ya, kita pakai 2 CDM. Menurut gue sih enggak. Ini lebih ke arah Ole takut dipecat. Makanya dia pakai 2 defensive midfield, makanya dia jangan sampai kalah. Ya kita lihat itu Liverpool mainnya seperti apa. Ya selain pemain individualnya ya, menurut gue itu benar-benar mentalnya mental juara semua. Ya pressingnya bagus, bangun serangannya jelas segala macam ya. Ya dari klubnya sendiri itu udah menunjukkan gitu loh. Ya gue emang banyak yang cedera. Bahkan dia nggak banyak ganti pemain, bener nggak? Sampai menit-menit terakhir. Karena dia pengen menang. Dia pengen menang. Dan menurut gue itu penting banget. Oleh kedepannya menurut gue penting banget nih. Jangan sampai mainin 2 defensive midfield lagi. Ya lu kalau sampai dipecat pun lu dipecat dengan inilah, dengan terhormat lah, bener nggak? Ya lu berikan sepak bola terbaik gitu untuk fans Manchester United. Ya karena fans Manchester United pasti menghargai itu gitu loh. Ya jangan main takut kalah, main untuk menang, bukan main untuk jangan kalah. Ya main seperti Klopp. Gimana caranya gue menang, bukan gimana caranya gue jangan kalah. Kalau jangan kalah ya udah parkir bus aja, berarti itu sama aja gayanya Mourinho. Gayanya Mourinho parkir bus aja ngantin counter attack. Ya kan? Itu menurut gue sih enggak banget itu. Pada saat Mourinho dipecat pun itu enggak banget ya, karena itu bukan long term, itu bukan cara bermain untuk jadi juara. Ya, menurut gue sih ini penting banget ya. Gue sih jujur aja kalau kedepannya nih Ole pakai 2 defensive midfield terus, yang dia nggak mau mainin Pogba sebagai atau Van de Beek sebagai box to box ya. Kalau menurut gue sih, ya gue kalau lama-lama gue maunya Ole out nih, terlepas apapun hasilnya ya. Jujur aja karena gue nggak mau ngeliat seperti itu, karena dengan gaya seperti itu nggak bakal bikin kita jadi juara. Bahkan under Mourinho aja dengan main seperti itu aja kita cuma dapat 2 gitu loh, dapat peringkat 2. Dan itu poinnya cukup jauh kan, benar nggak? Ya jadi ini penting banget ya, penting sekali menurut gua melihat Liverpool main lawan Leicester seperti itu benar tamparan besar lah ke semuanya ya gitu. Karena kita lihat Liverpool apakah hancur nih. Wah, Liverpool mah berat juara nih, cedera semua. Ya kan, anak Covid lagi. Ya ini tapi itu jelas-jelas gitu performa Liverpool kemarin lawan Leicester menunjukkan banget. Mereka itu mentalnya juara. Klopp itu pengen menang. Terlepas apapun masalah yang terjadi, pre-season jelek lah, apalah, yang cedera apa, dia main untuk menang. Ya ini yang menurut gua harus oleh ya tunjukkan itu loh. Terlepas dia mau dipecat atau enggak, dia harus tunjukkan, dia harus main untuk menang, bukan main untuk jangan kalah. Ya ini benar-benar gua ngeliatnya sih kesel juga gitu loh. Waduh, gila, Liverpool bisa main seperti ini lawan Leicester lagi. Ya kan, kita lawan West Brom aja takut-takut gitu loh. Mainin 2 defensive midfield. Van de Beek nggak mau dimainin, Pogba nggak mau dimainin, masih mainin Mata lagi. Ya gitulah, anyway itu sedikit unek-unek gua ya. Menurut gua bener-bener Ole harus berubah, lebih berani ya. Mau Ole in, Ole out atau apa, tetap harus lebih berani gitu loh untuk melakukan attacking football, bukan defensive football kayak Mourinho waktu itu ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.